Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosmawati Kasim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrasepsi. Yang pertama ada KB pil. Ini ada info konsen terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Rosma yang bertugas pada malam hari ini. Di sini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nadia. Baik. Alasannya datang ke sini apa ya Bu? Mau menggunakan KB, jadi untuk tujuan pemeriksaannya itu untuk mengetahui apakah ibu layak menggunakan KB yang bakal dipilih atau tidak. Ini kalau boleh tahu yang dipilih mau KB apa Bu? KB pil. Baik. Nanti untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit. Apakah ibu bersedia? Oke. Baik Bu, jika bersedia nanti saya tanda tangan terlebih dahulu. Kemudian sebelum saya mulai mungkin ada yang mau ditanyain Bu? Tidak ada, oke. Baik Ibu, pertama sini kita siapkan kartu KB-nya karena ini KB pertama kali. Kemudian lembar konseling serta status pasien. Setelah itu Ibu kalau boleh tahu alasan mau menggunakan KB pil ini apa ya Bu? Mau mengatur jarak kehamilan. Kira-kira berapa anak lagi yang diinginkan? Satu lagi nggih Bu. Baik. Sebelumnya mungkin Ibu pernah menggunakan KB Bu? Oh belum Ibu, ini baru pertama kali. Oke. Untuk terakhir menstruasinya kapan Bu? Oh tanggal 24 bulan kemarin. Oke. Untuk terakhir berhubungan seminggu kemarin. Oke. Kemudian ini apakah Ibu pernah ada pengeluaran perdarahan dari vagina tapi bukan haid gitu? Tidak ada. Kemudian saat ini Ibu sehat menyusui atau tidak? Tidak nggih. Ibu minum mengonsumsi KB Ibu juga mengonsumsi pil untuk tensi seperti amlodipin? Tidak Bu. Nggih, tidak. Baik, untuk ini apakah Ibu perokok atau tidak? Bukan perokok nggih. Baik Ibu, ini kalau boleh tahu apa sih yang Ibu ketahui tentang KB pil ini? Ya, diminum setiap hari, benar Ibu. Jadi sini saya menjelaskan mengenai cara kerja terlebih dahulu nggih. Nah, untuk cara kerja dari KB pil sendiri itu dia mencegah pematangan sel telur dan mengentakkan lining serviks. Kemudian ini KB pil itu memiliki keuntungan yaitu efektivitasnya tinggi bila diminum rutin setiap hari. Kemudian ini dia bisa tidak untuk KB pil juga tidak mempengaruhi ASI. Kemudian kesuburannya cepat kembali, penggunaannya mudah karena cuma diminum setiap hari. Kemudian untuk penghentiannya juga mudah, bisa dihentikan kapan saja dan juga kemungkinan ada perubahan siklus haid ya Bu, entah itu dia makin panjang atau dia makin pendek, tapi itu bukan apa-apa karena bagian dari efek sampingnya. Nah kemudian untuk efek samping KB pilnya itu dia bisa payudaranya tegang, kemudian ada mual, ada pendarahan, kemudian pusing, sakit kepala, dan peningkatan berat badan, serta jerawat ya Bu. Tetapi Ibu tidak perlu khawatir karena efek samping yang saya sebutkan tadi itu hanya muncul di 3 bulan pertama. Jadi setelah 3 bulan pertama itu insya Allah sudah tidak mengalami efek samping yang saya sebutkan. Kemudian untuk tingkat keefektifan KB pil ini dia tuh di angka 98,5%. Jadi sangat efektif ya Bu apabila Ibu minumnya tepat dan di waktu yang sama. Kemudian untuk cara kerja minum dari KB pil ini dia itu diminum setiap saat. Kemudian minum itu di saat yang sama. Jadi semisal Ibu minum di jam 7 pagi, maka di hari berikutnya dan seterusnya Ibu harus minum di jam 7 pagi juga. Oke, kemudian ini bisa mulai minum itu di hari pertama sampai hari kelima saat menstruasi. Setelah itu ini harus habis satu paket, harus langsung dilanjutkan di paket berikutnya, tidak boleh ada jeda di antara paket ya Bu.
Kemudian bila ibu lupa minum 1 pil, maka di hari berikutnya ibu harus minum 2 pil secara bersamaan. Bila ibu lupa minum 2 pil, maka ibu harus minum 2 pil itu dalam sehari hingga terkejar jadwal sesuai jadwal yang telah dibuat untuk minum KB pilnya sendiri. Kemudian jika mau berhubungan seksual itu sebaiknya menggunakan pengaman. Setelah itu, nah untuk masalah atau gejala yang mengharuskan ibu ke vaskes atau ke bidan terdekat itu ketika ada nyeri perut bagian bawah yang berat, kemudian nyeri dada yang berat, nyeri kepala, sakit kepala yang berat, terus sampai membuat penglihatan kabur, kaki bengkak, itu bisa langsung ke vaskes terdekat. Kemudian ini bisa dihentikan kapan saja. Jadi misalnya ibu mau stop minum KB pil, bisa langsung di stopin tanpa harus ke vaskes dulu. Nah kemudian untuk KB pilnya itu apakah ibu sudah mengerti sampai di sini? Baik, kemudian kita meminta ibu untuk mengulangi instruksi untuk meyakinkan bahwa ibu sudah paham sama apa yang telah kita berikan. Nah kemudian ibu ini untuk kunjungan ulangnya itu 1 bulan dari pasca pemberian KB pil. Kemudian ketika 1 bulan itu nanti untuk kunjungan ulangnya setiap 2 bulan. Kemudian ini apakah ibu masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, sudah paham ya Bu. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyain Bu? Tidak ada. Oke. Baik Ibu, ini untuk kartu KB-nya semoga sehat-sehat selalu nggih. Selanjutnya KB implan. Ini yang pertama ada info concern. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Basma yang bertugas pada siang hari ini. Di sini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Nadia. Baik Ibu, ini untuk tujuan alasan datangnya ke sini karena apa Bu? Mau menggunakan KB implan nggih. Jadi ibu ini untuk tujuan pemeriksaannya itu untuk mengetahui apakah ibu layak menggunakan KB implan atau tidak nggih. Nah untuk waktunya itu kurang lebih 15-20 menit. Apakah ibu bersedia? Oke, jika bersedia bisa tanda tangan terlebih dahulu. Kemudian sebelum saya mulai mungkin ada yang mau ditanyain ibu? Tidak ada nggih. Nah kemudian setelah itu kita menanyakan kepada ibu untuk alasan tujuan dari menggunakan KB implan ini apa? Dia mau mengatur jarak kehamilan. Baik. Kemudian ini tadi udah dapat konseling tentang KB implan G. Sampun G. Ini untuk KB implannya ini itu ibu sudah yakin mau memilih KB implan? Sudah nggih. Apakah ibu ada alergi terhadap obat? Tidak ada alergi obat nggih Bu. Kemudian ini saya cek rekam medisnya kembali ya Bu. Ini dengan Ibu Nadia dengan tanggal lahir 24 November 2000, kemudian dengan nomor rekam medis 5205. Benar ya Bu. Untuk efek samping KB implan ini bisa terdapat kenaikan berat badan, nyeri pada perut, kemudian berbahan suasana hati, terus mednya juga tidak teratur, sakit kepala, serta munculnya jerawat. Nah ini untuk apakah ibu punya kekhawatiran sendiri terhadap KB implan atau mungkin mau mengganti di KB yang lain? Tetap melanjutkan G. Baik. Untuk proses pemasangan KB implan itu nanti dipasang di bagian lengan atas nggih Bu. Mungkin nanti rasanya agak tidak nyaman, tapi ibu tidak perlu khawatir ya Bu, kan nanti akan dianestesi terlebih dahulu. Kemudian ibu bisa cuci tangan sampai di bagian lengan G, dan dipastikan kering. Cuci tangannya menggunakan sabun ya Bu. Kemudian kita menentukan tempat pemasangan itu di bagian lengan atas 6 cm di atas epikondylas. Kemudian kita beri tanda pada tempat pasca pemasangan.
Kemudian setelah itu kita mempersiapkan peralatan dan kapsul implan. Nah, setelah sudah disiapkan, kita cuci tangan terlebih dahulu dan kita keringkan menggunakan handuk. Nah, setelah itu kita mengusap tempat yang akan kita mengusap tempat pemasangan menggunakan antiseptik. Kemudian kita memasang duk steril di lengan ibu. Kemudian kita menyuntikkan anestesi itu di bawah kulit di bawah kulit kurang lebih 0,3 cc di tempat yang akan diinsisi. Kemudian ini kita akan Mas Ibu, ini akan saya masukkan jarum saya akan suntik anestesi kurang lebih 4 cm. Ini kita suntikan di setiap 1 cc di tiap pola, nanti di pola pemasangan. Jadi nanti pola pemasangan itu bisa lurus, bisa berbentuk seperti huruf V. Jadi pada saat kita melakukan anestesi, kita menyesuaikan tempat yang akan diinsisi. Setelah dilakukan anestesi, kita cek apakah sudah bekerja atau belum. Jika sudah, kita lakukan insisi selebar 2 mm dengan menggunakan skalpel. Setelah itu kita masukkan kita ungkit kulit, kemudian kita masukkan trokar dan pendorongnya sampai di batas yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu kita mengeluarkan pendorong dan kita masukkan kapsul implan ke dalam trokar. Setelah itu kita memasukkan kembali pendorong dan kita tekan kapsul ke arah ujung trokar sampai terasa seperti menahan. Kemudian kita menahan pendorong dan kita tarik secara bersama-sama. Kemudian kita menahan kapsul yang telah terpasang dengan 1 jari. Kemudian kita masukkan kapsul kedua dan kita dorong menggunakan trokar. Setelah itu ini jangan menarik ujung trokar dari tempat insisi sampai seluruh kapsul dipastikan sudah terpasang. Kemudian setelah dipasang, kita raba kapsul dan kita pastikan kedua kapsul implan ini telah terpasang dengan benar, kira-kira dengan sudut 15-30 derajat. Setelah itu kita tutup tempat insisi menggunakan bed aid. Kemudian kita ada kontaminasi peralatan, kemudian kita cuci tangan menggunakan larutan klorin. Setelah itu kita menggambar kapsul di buku rekam medis. Kemudian kita observasi ibu selama 5 menit. Kemudian kita mengajarkan ibu cara merawat luka, dipastikan tetap bersih dan kering. Setelah itu kita memberitahu ibu bahwa ibu boleh datang ke sini lagi atau ke vaskes terdekat jika ibu punya pertanyaan atau punya keluhan. Kemudian baik ibu, ini sudah terpasang semuanya. Semoga sehat selalu nggih. Selanjutnya KB suntik. Sebelumnya ada info konsen juga. Assalamualaikum ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bila Rosma yang menukar sepeda hari ini. Di sini dengan ibu siapa? Dengan ibu Lina. Baik ibu. Ini alasan datangnya untuk apa ya bu? Mau menggunakan KB. KB apa ya bu kalau boleh tahu? KB suntik ya bu. Baik, nanti ada pemeriksaan, tujuannya itu untuk mengetahui apakah ibu layak menggunakan KB atau tidak. Kemudian sebelum saya untuk waktunya itu kurang lebih 15 menitan, apakah ibu bersedia? Baik ibu, jika bersedia bisa tanda tangan terlebih dahulu. Kemudian kita setelah info konsen, kita persiapan alat. Setelah itu untuk kalau boleh tahu ibu alasan untuk menggunakan KB suntik apa ya bu? Mau mengatur jarak kehamilan. Kira-kira berapa anak lagi yang diinginkan? 2 anak nggih. Ini apakah sebelumnya ibu pernah menggunakan KB? Belum, jadi ini pertama kali. Baik, ini apakah ibu sudah tahu tentang apa itu KB suntik? Belum tahu nggih. Baik, jadi ini untuk KB suntik sendiri itu tingkat efektivitasnya itu untuk angka kegagalannya itu kurang dari 1%, jadi sangat aman bila ibu suntik tepat waktu. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri, ini untuk menekan ovulasi serta mengentakkan lendir serviks. Nah, untuk keuntungan dari KB suntik sendiri itu
KB suntik ini sangat efektif digunakan, terus dia juga berjarak lama ya kan, bukan ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Kemudian untuk pelaksanaannya mudah, tidak mengganggu aktivitas ibu. Kemudian untuk efek sampingnya itu sangat sedikit, kemudian tidak mengganggu saat ibu menyusui, jadi aman jika ibu menyusui, ibu boleh tetap KB suntik. Kemudian dia sebagai pencegah kehamilan ya Bu. Kemudian setelah itu untuk kerugian dari KB suntik sendiri itu dia tidak dapat melindungi dari IMS atau AIDS. Kemudian untuk akan terjadi perubahan pada siklus menstruasi, entah dia makin panjang atau dia makin pendek. Kemudian untuk kesuburannya itu untuk kesuburannya kembali itu mungkin agak tertunda. Kemudian ini untuk jadwal penyuntikan tes yang saya jelaskan itu ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Nah, kemudian ini mungkin sampai di sini apa yang ada yang mau ditanyakan Ibu? Belum ada, nggih, baik. Ini bener ya Bu, tetap KB suntik yang akan dipilih, nggih. Kemudian kita timbang berat badan terlebih dahulu dan kita ukur dan kita vital sign terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada pahidara dan abdomen. Setelah itu kita mengatur posisi ibu, posisi untuk penyuntikan itu di daerah bokong. Kemudian kita mencuci tangan. Setelah itu kita jangan lupa kita mengocok vital KB suntik hingga larut. Setelah itu kita membuka penutup plastik dengan tersedot obat menggunakan spet. Kemudian kita letakkan kembali di dalam bak instrumen. Setelah itu kita bersihkan, kita usap tempat yang akan disuntikan di bagian bokong menggunakan alkohol swab, dan kita masukkan jarum sampai di pangkal jarum. Setelah itu kita lakukan aspirasi dan kita masukkan obat secara perlahan-lahan. Kemudian setelah obatnya masuk, kita cabut jarum dengan cepat dan kita langsung menekan bagian yang disuntikan itu menggunakan alkohol swab. Kemudian kita membuang jarum di wadah yang khusus. Setelah itu cuci tangan kembali, kita mengisi kartu KB ibu dan kita menyerahkan kepada ibu. Kemudian setelah itu kita mengajukan ibu untuk kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian kita melakukan catatan pada buku register bahwa telah dilakukan penyuntikan KB suntik. Selanjutnya KB IUD. Ini yang pertama juga ada info konsen. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Bina Rasmi untuk pada hari ini di sini. Ibu kesini apa ya Ibu? Mau menggunakan KB IUD. Baik Ibu. Ini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Oke, Ibu Nadia. Baik Ibu. Di sini untuk KB IUD ini sendiri nanti itu ada tujuan pemeriksaan itu untuk mengetahui apakah ibu layak menggunakan KB IUD atau tidak, nggih. Untuk waktunya mungkin kurang lebih 20 menit. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, jika bersedia bisa tanda tangan terlebih dahulu. Kemudian kita jelaskan proses pemasangan. Ibu nanti IUD ini dipasang di bagian IUD ini nanti dipasang di dalam rahim ibu ya. Mungkin nanti ada rasa tidak nyaman. Setelah itu kita mencuci tangan menggunakan air mengalir dan kita keringkan menggunakan kain bersih. Kemudian kita menggunakan handscoon. Kita posisikan pasien. Setelah diposisikan pasien, kita masukkan spekulum untuk melihat serviks. Kemudian kita membuka, kita mengusap antiseptik. Kita mengusap antiseptik pada serviks itu 2-3 kali. Kemudian setelah itu kita menjepit serviks menggunakan tenakulum. Kemudian kita memasukkan sonde uterus secara perlahan-lahan untuk mengukur kedalaman uterus. Setelah kita tahu kedalaman uterus ibu berapa, kita pindahkan biru pada tabung IUD-nya sesuai kedalaman uterusnya. Kemudian kita membuka seluruh plastik kemasan IUD. Kemudian setelah itu kita memberitahu ibu ini saya akan pasang IUD ya Bu. Kemudian kita masukkan IUD. Setelah terpasang, kita gunting benang. Kita gunting benang IUD, kita lepas spekulum dan tenakulum secara hati-hati. Kemudian setelah kita lepas, kita bantu merapikan ibu dan kita observasi selama 15 menit. Setelah kita observasi, kita
merendam alat-alat di dalam larutan klorin. Kemudian memberitahu ibu, kita lepas handskun dan cuci tangan. Kemudian memberitahu ibu bahwa sudah dilakukan pemasangan IUD. Nanti untuk waktu kontrolnya sudah ada, tidak sesuai dengan jadwal. Baik ibu, nanti jika misalnya ibu ada keluhan atau pertanyaan bisa langsung datang kembali atau enggak ke bidan terdekat. Kemudian kita beritahu ibu juga jangan lupa bahwa ya nanti mungkin akan mempengaruhi pada saat berhubungan karena ada benang. Nanti semisal benangnya terlalu panjang bisa langsung ke bidan untuk digunting. Nanti untuk cara mengecek bahwa IUD-nya benar atau tidak itu pada saat BAB dan BAK bisa memasukkan tangan ke dalam vagina untuk menambah benangnya. Nah, jika sudah semua, bertanya kepada ibu bahwa apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak. Jika tidak ada, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.